الحمد لله الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وسلم وزد وأنعم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معاشر المسلمين المسلمات، jamaah salat Isya Tarawih yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang tak hingga di mana malam kali ini diiringi gelapnya malam serta suara jangkrik yang memang sudah hampir jarang kita dengar. Tapi di musola kita hari ini terdengar suara itu begitu nyaring, mengingatkan kita akan kampung halaman yang begitu indah dan kita rindukan. Begitu pula ungkapan terima kasih dan syukur kita kepada Allah, di mana dihadirkan dalam kehidupan kita orang-orang yang luar biasa, hadir menemani kehidupan kita. Dia adalah pasangan hidup kita yang menerima kita apa adanya dengan segala macam bentuk dan kekurangannya. Maka dia adalah karunia Allah yang terindah. Pasangan hidup kita adalah karunia Allah yang terindah dalam hidup kita. Dia menemani kita saat kita suka atau duka. Dia orang yang pertama hadir, meringankan beban kita, orang yang pertama kali memberikan kita kegembiraan dan kebahagiaan. Di saat orang-orang lain menjauh, saat kita ditimpa persoalan, maka dia pasangan hidup kita adalah orang yang berharga dalam kehidupan kita. Dia karunia Allah yang tak terhingga dan tak ternilai harganya. Maka jangan dikatakan kemudian kita punya harta yang begitu banyak, tapi Allah cabut satu kenikmatan dan karunia berupa pasangan hidup kita, merana waktu, gelisah jiwa. Ada yang hilang, bahkan ada yang kurang dalam perjalanannya, bahkan dia jalan miring, bahkan bisa gontai tak tentu arah. Inilah mengapa kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih Kau hadirkan pasangan hidup yang luar biasa menemani perjalanan hidup itu, menemani mengukir lembaran-lembaran cerita dalam episode kehidupan kita. Dan kelak buku itu akan menjadi catatan indah yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala hadiahkan untuk kita. Di mana saat kita menerima catatan itu, "Wanjalibu ila ahlihi masrura." Dia lari bahagia gembira karena ada catatan kebaikan itu. Lembaran-lembaran ukiran indah dalam kehidupan ketika di dunia yang diuntai bersama pasangan hidupnya. Maka dia adalah karunia yang terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang begitu luar biasa. Maka berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah, atas nikmat yang luar biasa. Kemudian belum lagi Allah karuniakan yang indah sebagai pasangan hidup, maka Allah karuniakan kita buah hati yang menjadi penyejuk mata,
yang menjadi belahan jiwa, yang menjadi pelengkap sebuah bahtera rumah tangga. Maka lihat anak-anak kita yang senyumnya luar biasa, yang kita rindukan. Pula kenangan-kenangan ini terus kita ukir bersamanya. Dari mulai dia lahir, bahkan saat dikandungan, kita bermunajat kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita bermunajat kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Tidak ada manusia atau hamba Allah yang menginginkan putra putrinya lahir tidak saleh atau bahkan solihah. Semua menginginkan mereka lahir dalam keadaan beriman kepada Allah, taat kepada Allah, menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati dan jiwa kedua orang tuanya. Maka bersyukur kepada Allah dihadirkan mereka di tengah-tengah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula Ramadan yang hadir di tengah-tengah kita. Dia adalah sebuah ibadah ubudiyah yang membingkai sebuah ketulusan yang luar biasa. Di mana ibadah siang ini hanya antara kita dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Ketika waktu zuhur tiba, kemudian dia sembunyi di belakang pintu, dia minum. Hanya dia dan Allah yang tahu kalau dia masih puasa atau tidak. Maka itu sebuah nilai ketulusan. Bentuk pengabdian, bentuk peribadatan, bentuk ubudiyah kepada Allah yang luar biasa. Dia tidak mau mengkhianati, padahal kalau mengkhianati pun bisa saja. Pulang kantor bawa mobil sendirian, tidak ada yang tahu Pak. Padahal sudah kenyang sampai rumah, digosok-gosok bibir kering. Pura-pura gontai loyo, belum masuk kali. Masa apa Bu sore ini? Buat buka kita. Bisa saja itu terjadi. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala sematkan kebahagiaan itu. Nilai-nilai ketulusan, ketakwaan kepada Allah tidak akan pernah mengingkari janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah orang-orang yang beriman. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia ingin mendapatkan derajat takwa, maka dia bingkai ibadah itu dengan penuh ketulusan kepada Allah sepenuhnya. Maka Allah pun demikian, puasa itu untukku, maka pahalanya terserah aku, kata Allah. Kalau sholat kita jamaah 27 derajat, sedekah Allah lipatkan 700 kali lipat dan seterusnya. Tapi lihatlah puasa, Allah yang akan memberikan nanti kabar gembira dan kejutan itu untuk kita. Maka disebutkan lis-shaimina farhatan. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun 'inda al-iftar. Bahagia saat dia berbuka puasa. Rasanya nikmat. Ketika sudah kita mulai memasukkan air yang dingin itu membasahi kerongkongan, dhahaba dhama wa badalatil 'unuq. Telah basah kerongkongan ini. Begitu nikmat. Ketika ketulusan dalam sebuah ibadah tertunaikan dengan sempurna. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Maka orang-orang yang berpuasa dijanjikan akan berjumpa dengan Allah. Dia akan melihat wajah Allah. Maka Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar bi wajhikal karim. Ya Allah, anugerahkan kepada kami melihat wajah yang maha mulia. Kapan? Kelak di yaumil qiyamah. Ketika semua penduduk neraka telah masuk neraka, semua penduduk surga telah masuk ke dalam surga, sampai yang di neraka yang ribuan tahun lamanya telah Allah angkat karena rahmatnya, maka dia kembali ke surganya Allah.
Di sana Allah berkata kepada hamba-hamba itu, ala azidukum, ada kalimat yang belum aku tambahkan. Maka semua menjawab tidak. Nikmat yang luar biasa sudah kami rasakan. Allah mengulang kembali, ala azidukum, adakah yang perlu aku tambahkan kembali? Tidak. Nikmat surga itu begitu luar biasa. Lihatlah. Ketika kenikmatan surga melalaikan semuanya, karena keindahan yang luar biasa, sampai mereka atau kita kelak akan lupa. Hakikat kenikmatan yang hakiki adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah seketika bukakan tabir dan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersungkur sujud kita kepada Allah, memohon ampun kepadanya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ini mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh, pribadi yang lembut jiwanya, pribadi yang senantiasa peduli dengan lingkungannya, pribadi yang senantiasa mencintai keluarganya, pribadi yang senantiasa bersyukur atas karunia-karunia yang Allah titipkan untuknya, pasangan hidup, buah hati, serta saudara, tetangga, dan handai taulan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dan menyatukan hati-hati kita dalam ketaatan kepadanya, dan kelak di surganya Allah kita bisa bersua kembali, kita bisa melihat satu dan yang lain, kita bisa melihat tetangga kita, saudara kita, bahkan keluarga kita sama-sama berbahagia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, Assalamualaikum bima sabartum fa ni'mal badal. Selamat datang kepada kalian atas kesabaran yang telah kalian lakukan selama di dunia. Inilah janjiku, kata Allah, nikmat yang abadi. Allah Ta'ala alam. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya khilaf karena kebodohan diri kami pribadi. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.